saya menjelaskan karena sudah begitu jelas. Yang saya lanjutkan, akan saya lanjutkan pidato Habib Rizik yang terbelakang. Yang mau saya lanjutkan untuk memberantas korupsi. Ini saudara semuanya ini termasuk pendukungnya Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden akan mengejar segala koruptor. Nggak usah ke Antartika Pak Presiden, nggak usah ke Padang Pasir, cukup orang sekitar Anda saja tangkap yang korupsi, selesai urusan. Betul apa tidak? Ya, nggak usah jauh-jauh ke Antartika. Antartika nggak ada koruptor, di situ es, yang ada binatang, namanya binatang Siberia, binatang buas, yang ada yang bulunya itu kurang lebih 30 cm tebalnya. Itu binatang yang ada di Antartika, nggak ada orang. Saya minta ini semua tadi syair-syair yang Anda ucapkan itu semuanya pendukung Pak Prabowo, karena Pak Prabowo akan menangkap. Itu peribahasanya, artinya sejauh sana pun bukan berarti Pak Prabowo mau ke Antartika. Di Antartika nggak ada orang korupsi, yang ada di sini sekitar Pak Prabowo. Betul apa tidak? Itu aja tangkap. Kemudian ada pernyataan Pak Prabowo kemarin, saya setuju supaya koruptor itu di penjara minimal 50 tahun. Betul kan, Wib? Kami dukung Pak Prabowo, lebih dari itu kami umat Islam mendukung, kalau perlu 100 tahun, kalau perlu seumur hidup. Betul atau tidak? Kami dukung, ini pendukung Pak Prabowo semua ini. Iya kan? Untuk menangkap korupsi, karena semua akibat dari koruptor. Nah, saya lanjutkan supaya sempurna. Saya cuma melanjutkan saja, saya dengarkan sampai subuh. Saya kasih ilmu saudara supaya negara ini aman dari koruptor. Betul apa tidak? Kalau orang sekuler berkata bahwa Islam ini tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, Islam itu cuma adanya di dalam masjid, sujud, dikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Itu kata kaum sekuler yang mereka bodoh, tidak tahu ajaran Islam. Islam diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk mengatur ibadat kepada Allah. Tadi Habib Rizik sudah panjang lebar tentang sholat, tentang Isra Mi'raj. Itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan horizontal hamba langsung dengan Allah, itu sholat. Kita menyatakan depan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini hubungan vertikal. Saya mau bicara hubungan horizontalnya. Jadi lengkap malam ini ya. Saya akan bicara dengan saudara bahwa Islam itu mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Islam mengatur peradaban berumah tangga. Saya kira para kiai, para habaib sudah menjelaskan bagaimana peradaban Islam dalam berumah tangga, bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, supaya rezeki yang lewat tenggorokannya itu rezeki yang halal. Jangan sampai lewat tenggorokan kita rezeki yang haram. Itu diatur oleh peradaban ekonomi Islam. Islam mengatur peradaban pergaulan antar umat manusia yang berbeda agama, berbeda suku. Islam mengatur supaya hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling menjaga antar umat beragama, hidup rukun
tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad, garis miring kafir. Betul atau tidak? Kita cuma sebatas saling hormat menghormati. Orang gereja ke gereja kita hormati, jangan diganggu. Orang Islam ke masjid jangan diganggu. Hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam paling paham toleransi. Sudah ratusan tahun di Indonesia umat Islam yang mayoritas tidak pernah ada perang Islam dan gereja, tidak pernah ada perang Islam dengan Hindu, tidak ada pernah ada perang antara Islam dengan Buddha. Itu menunjukkan kalau Islam itu toleransi. Kalau tidak toleransi, kita mayoritas, sikat aja mereka itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kita tidak toleransi kepada agama yang lain, mungkin gereja 1 minggu rata dengan tanah se-Indonesia ini. Betul apa tidak? Tapi kita ngerti toleransi, menghargai mereka. Jangan kita kasih hati minta jantung, itu namanya mau membunuh Islam. Nah, ini batasnya toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Dalil yang paling jelas dalam surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak menyembah apa yang saya sembah. Saya bukan penyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Saya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama lo. Agama gua. Kerjakan agama lo. Gua tidak mengganggu agama lo. Gua ngerjakan agama gua. Lo jangan ganggu agama gua. Kurang jelas gimana ini? Kurang jelas gimana? Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama lo. Agama gua. Kerjakan agama lo. Gua tidak mengganggu agama lo. Gua kerjakan agama gua. Lo jangan mengganggu agama gua. Lo gua. Kurang jelas gimana ini toleransi Islam ini. Dalam ayat lain dikatakan, tapi yang paling jelas ini, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang Islam, engkau jangan menghina orang yang menyembah kepada selain Allah, nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Maka kita hormati agama mereka, mereka hormati agama kami. Lo gua, jangan saling mengganggu. Ini namanya toleransi. Bukan berarti Natalan bersama, bukan berarti Jumatan bersama. Itu barang tidak benar. Itu bukan toleransi, namanya pencendolan agama. Ngerti pencendolan? Ngerti pencendolan? Ini sedang ada di Indonesia, ini pencendolan agama untuk mengkaburkan agama. Semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Hai anak muda, milih mana kau? Jujur. Milih sholat subuh apa milih tidak sholat subuh? Milih sholat subuh, goblok.
Wong sholat subuh masuk surga. Enggak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam, Salam Pancasila Merdeka. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ala alihi wasahbihi wa ala la ta'ala billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul hakim. Allahumma allimni rasydi wa 'idni min syarri nafsi. Sejak hari Rabu kemarin ya, ini hari Kamis pagi saya bikin ini, itu ada salah satu trending di Twitter atau di X itu adalah efisiensi. Nah, itu ada sekitar 83 atau 93 ribu sekian tweet yang, dan ya ada yang pro yang kontra, dan yang kontra itu kok kelihatannya ada yang mengorkestrasi gitu ya. Dan lebih dari itu, efisiensi itu seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo itu kan dalam rangka memangkas korupsi tanda petik gitu ya, anggaran-anggaran yang tidak perlu yang dilakukan oleh raja-raja kecil, pejabat-pejabat, birokrat-birokrat yang selama ini menikmati anggaran seperti jalan-jalan ke luar negeri, seminar mewah di hotel, rapat di hotel, makan di hotel, apa-apa di hotel yang mahal-mahal yang tidak ada signifikansinya dengan kebutuhan masyarakat, rakyat kecil khususnya. Jadi itu yang dipangkas kan itu. Jadi itu sebenarnya anggaran-anggaran yang dipangkas itu kan sebenarnya sebenarnya juga anggaran-anggaran yang bocor kan, anggaran-anggaran yang disebut oleh Presiden berkali-kali sebagai kebocoran anggaran. Dan kalau saya objektif memandang apa yang diinstruksikan Presiden tentang efisiensi ini adalah bagian dari menambal kebocoran anggaran, dan juga itu bagian dari memberantas korupsi itu sendiri. Dan kemarin itu Presiden Prabowo menyampaikan mengenai tanda petik itu ada raja kecil yang mau melawan Presiden, itu melawan Presiden Prabowo. Nah ini salah satu contohnya mungkin ada di dalam plesetan instruksi Presiden mengenai efisiensi ini. Ada sejumlah kebijakan di kementerian dan di bawahnya itu, yang salah satunya adalah misalnya mem-PHK tenaga honorer dan lain-lain. Nah, untung segera ketahuan publik sehingga Presiden langsung memerintahkan untuk mengoreksi itu. Jadi ya memang birokrat kita atau eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu ya banyak yang yang selama ini itu menjadi raja-raja kecil itu yang makanya kalau juru bicara Presiden itu menjelaskan kalau anggaran-anggaran dipangkas itu ya seperti itu tadi. Kalau akhir tahun misalnya Oktober, November, Desember itu ada rame-rame menghabiskan anggaran pada sibuk di hotel, seminar, rapat, pertemuan dan lain-lain yang benar-benar menikmati gitu loh, menikmati uang APBN untuk pura-pura kerja padahal untuk bersenang-senang gitu ya. Dan saya tertarik dan senang dengan perumpamaan juru bicara Presiden Pak Hasan Nasbi itu. Jadi efisiensi ini ibarat tubuh itu dihilangkan lemaknya, ditingkatkan ototnya. Dan dari efisiensi yang misalnya perjalanan dinas ke luar negeri misalnya, dalam 1 tahun aja kalau itu dikurangi separuhnya itu bisa menghemat 20 triliun, dan itu bisa digunakan untuk membeli gabah petani dengan harga layak dan yang lain-lain gitu. Jadi memang berat ya menjadi presiden hari ini, menjadi presiden Indonesia hari ini di tengah birokrat yang begitu korup gitu ya, dari tingkat RT sampai eselon 1 bahkan menteri gitu, menteri ya. Dan ini ya saya membuat vlog ini sebagai support saya sebagai rakyat kecil kepada Presiden ya.
punya niat yang baik, punya kehendak yang baik, dan instruksi yang masuk akal, rasional, dan baik gitu, untuk kepentingan rakyat itu. Dan yang kadang-kadang itu kita khawatirkan instruksi presiden itu diplesetkan, seperti kasus ini, instruksi untuk efisiensi anggaran itu diplesetkan untuk padahal maksud presiden itu untuk mensejahterakan rakyat secara gampangnya begitu, tapi diplesetkan oleh pada level pelaksanaan menjadi justru membuat masalah seperti adanya PHK tenaga honorer dan yang sejenisnya gitu. Padahal ini tujuannya kan sebenarnya itu kan membersihkan atau mengurangi anggaran-anggaran yang tidak perlu, yang selama ini dinikmati oleh raja-raja kecil birokrat itu yang tidak punya hati.